Sejarah asal-usul adanya Batu Raden. Batu Raden merupakan kawasan wisata alam yang terletak di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Batu Raden berada di sebelah utara kota Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan lereng Gunung Slamet. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa dengan ketinggian mencapai lebih kurang 3.482 meter di atas permukaan laut. Sejarah atau cerita yang berhubungan dengan nama Batu Raden itu ada dua versi, yaitu versi Kadipaten Kutaliman dan versi Syekh Maulana Maghribi. Batu Raden berasal dari dua kata, yaitu batur yang dalam bahasa Jawa berarti pembantu, teman atau bukit, dan Raden yang berarti bangsawan. Dilihat dari susunan katanya, maka nama Batu Raden terdiri dari kata Batur Radin yang artinya tanah datar, serta Batur Adi yang artinya tanah yang indah. Dua macam nama tersebut bukan suatu nama yang berdiri sendiri tanpa adanya kaitannya dengan wilayah lain sepanjang lereng Gunung Slamet, dari arah barat ke timur sampai Dieng Plateau atau dataran tinggi Dieng. Di sekitar Batu Raden juga terdapat beberapa nama diawali dengan kata Batur, seperti Batur Agung, Batur Golek, Batur Semende, Batur Sengkala, Batur Macan, Batur Duur, Batur Wadas Galengan, dan Batur Begalan. Cerita menurut Kadipaten Kutaliman, pada ratusan tahun silam konon terdapat sebuah Kadipaten Kutaliman yang terletak 10 km di sebelah barat Batu Raden. Adipatinya mempunyai beberapa anak perempuan dan seorang gamel. Salah satu anak perempuannya jatuh cinta dengan gamel. Cinta mereka dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sesudah mendengar berita bahwa anak perempuannya jatuh cinta dengan pembantunya, sang adipati marah dan mengusir gamel dan anak perempuannya dari rumah. Di perjalanan dia melahirkan bayi di dekat sungai. Kemudian mereka menamakan sungai tersebut Sungai Kaliputra. Letaknya kira-kira 3 km sebelah utara Kutaliman. Akhirnya mereka menemukan tempat yang indah dan memutuskan untuk tinggal di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Batu Raden. Berdasarkan versi pertama tersebut, nama Batu Raden seharusnya ditulis dengan 2 R, karena versi tersebut berasal dari kata Batur dan Raden, menjadi Batu Raden. Menurut versi Syekh Maulana Maghribi, konon di negara Rum bertahta seorang pangeran bernama Syekh Maulana Maghribi, berasal dari Turki yang memeluk agama Islam, dan dia adalah seorang ulama. Pada waktu fajar menyingsing setelah beliau melakukan kewajibannya selaku orang muslim, terlihatlah oleh beliau cahaya terang misterius bersinar di sebelah timur menjulang tinggi di angkasa. Terdorong oleh perasaan ingin mengetahui tempat dari mana cahaya terang misterius itu datang dan makna dari cahaya terang tersebut, maka timbullah niat dan itikat yang kuat di dalam sanubarinya dan mencari tempat yang dimaksud. Seorang sahabatnya bernama Haji Datuk dipanggil dan diperintahkan supaya para hulu balang dan bala tentaranya menyiapkan armada dengan segala perlengkapannya untuk berlayar menuju ke arah datangnya cahaya misterius tersebut. Maka berangkatlah si pangeran bersama-sama dengan sahabatnya itu. 298 orang pengikutnya mengarungi samudra menuju ke arah terlihatnya cahaya itu memancar selama 40 malam. Kemudian sampailah mereka di ujung timur sebuah pulau yang bernama Pulau Jawa. Adapun tempat di mana mereka membuang sauh dewasa ini terkenal dengan nama Pantai Gresik. Meskipun mereka telah lama menempuh perjalanan penuh dengan berbagai kesulitan dan penderitaan serta menghadapi bermacam-macam mara bahaya, mereka belum mencapai apa yang menjadi cita-cita atau tujuan mereka. Karena cahaya terang misterius tersebut tampak di sebelah barat. Pada suatu waktu terlihat kembali cahaya terang yang sedang dicarinya itu di sebelah barat, dan mereka mengambil keputusan kembali ke arah barat dengan menempuh jalan di Laut Jawa di pantai Pemalang, Jawa Tengah, di mana mereka berlabuh sambil sekedar melepas lelah. Di tempat ini Syekh Maulana Maghribi meminta para armadanya untuk pulang ke negerinya, sedangkan Syekh Maulana Maghribi ditemani oleh Haji Datuk dan untuk sementara bermukim di tempat itu. Karena mereka mempunyai kepercayaan pada Yang Maha Pencipta, mereka dijiwai oleh kekuatan gaib yang tiada kunjung padam dan berketetapan hati akan melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki menuju ke arah selatan sambil menyebarkan agama Islam.
Dari Pemalang mereka menuju ke selatan, menyusuri hutan belantara tanpa mengenal bahaya yang dihadapinya karena tertarik sinar cahaya misterius yang sekarang terlihat di timur laut. Berhubung jalur yang ditempuhnya itu meletihkan, maka mereka berhenti sejenak untuk melepaskan lelahnya sambil termenung merasakan kisah perjalanannya serta kewajibannya yang dibebankan atas pundaknya untuk menyebarluaskan agama Islam. Tempat di mana mereka beristirahat dengan diliputi pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang memenuhi hati sanubarinya diberi nama Padu Raksa, yang artinya bertengkar di dalam kalbu atau rasa. Dari tempat itu mereka meneruskan perjalanannya ke selatan lagi dan sampailah mereka di hutan belukar, dan untuk melepaskan lelahnya, mereka singgah di atas tonggak randu yang tumbang dan tempat tersebut mereka beri nama Randu Dongkal. Dari tempat peristirahatannya itu, cahaya terang masih kelihatan ada di timur laut dan mereka meneruskan perjalanannya menuju arah cahaya tadi. Dan sebelum mereka sampai ke tempat yang menjadi tujuannya, mereka berhenti untuk beristirahat di dekat sendang untuk melakukan ibadah sholat dan sesudahnya tempat tersebut diberi nama Belik. Setelah melakukan sholat, maka perjalanan diteruskan ke arah timur dan sampailah di suatu tempat di mana terdapat banyak batu-batuan, dan di tempat tersebut mereka beristirahat sambil memikirkan bagaimana cara mereka dapat menjangkau tempat kedudukan cahaya yang dicarinya. Karena cahaya terang tersebut terlihat ada di puncak gunung, tempat di mana mereka beristirahat, dan terdapat banyak batu-batuan itu diberi nama Watu Kumpul. Karena tekadnya yang kuat, pendakian itu dilakukan hingga akhirnya sampailah mereka di tempat yang dituju. Terlihat oleh mereka seorang pertapa yang menyandarkan dirinya pada sebatang pohon jambu yang mengeluarkan sinar yang bercahaya menjulang tinggi ke angkasa. Perlahan-lahan Syekh Maulana Maghribi dan Haji Datuk menuju mendekati tempat tersebut sambil mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Tetapi tidak dijawabnya oleh si pertapa meskipun berulang kali diucapkan. Setelah ternyata salamnya tidak mendapat jawaban, maka Haji Datuk berkata pada Syekh Maulana Maghribi, kiranya pertapa itu adalah seorang Buddha. Mendengar perkataan tersebut, si pertapa itu lalu menjawab, "Sesungguhnya saya ini adalah orang Buddha yang sakti." Mendengar kata-kata sakti, maka Syekh Maulana Maghribi meminta kepada pemeluk agama Buddha tadi bahwa beliau ingin melihat atau menyaksikan kesaktiannya. Maka diambillah tutup kepalanya yang berupa kopiah itu dapat terbang di angkasa. Syekh Maulana Maghribi tergolong orang yang mempunyai kesaktian dan didorong oleh rasa ingin mengimbangi kemujizatan si pertapa itu, lalu melepaskan bajunya dan dilemparkan ke atas. Ternyata baju tersebut dapat terbang di udara dan selalu menutupi kopiah si pertapa yang menandakan bahwa kesaktiannya lebih unggul dari kesaktian orang Buddha itu. Tetapi ia belum mau menyerah dan masih akan mempertontonkan lagi kepandaiannya yang berwujud menyusun telur setinggi langit. Melihat keadaan tersebut di atas, Syekh Maulana Maghribi merasa heran. Namun demikian ia tidak mau dikalahkan begitu saja. Maka dengan tenangnya diperintahkan kepada si pertapa agar ia mau mengambil telur itu satu persatu dari bawah tanpa ada yang terjatuh. Ternyata pertapa itu tidak sanggup melakukannya. Karena si pertapa sudah benar-benar tidak melakukannya hal tersebut, maka Syekh Maulana Maghribi mengambil tumpukan telur tadi dimulai dari bawah sampai selesai dengan tidak ada satupun yang jatuh. Syekh Maulana Maghribi masih merasa belum puas dan masih meneruskan perjuangannya sekali lagi dengan memperlihatkan pemupukan periuk-periuk berisi air sampai menjulang tinggi. Lalu Syekh Maulana Maghribi berkata, "Ambillah periuk-periuk itu satu demi satu dari bawah tanpa ada yang berjatuhan." Setelah ternyata tidak ada kesanggupan dari si pertapa, maka beliau sendirilah yang melakukan dan periuk yang terakhir itu pecah dan airnya memancar ke segala penjuru. Akhirnya si pertapa yang mengaku bernama Jambu Karang itu menyerah kalah serta berjanji akan memeluk agama Islam. Janji tersebut diterima oleh Syekh Maulana Maghribi dan Jambu Karang diperintahkan untuk memotong rambut dan kukunya, serta selanjutnya dikubur di penungkulan. Kemudian dilakukan upacara penyucian dengan air zam-zam yang dibawa oleh Haji Datuk dari Tanah Suci atas perintah Syekh Maulana Maghribi dengan mempergunakan tempat dari bambu. Setelah upacara penyucian selesai, bumbung berisikan sisa air disandarkan pada pohon waru. Tetap karena kurang cermat menyandarkannya, maka robohlah bumbung tadi dan pecah sehingga air sisa tersebut berhamburan. Dan di tempat tersebut konon kabarnya menjadi mata air yang tidak mengenal kering di musim kemarau. Setelah pertapa disucikan menjadi pemeluk agama Islam,
maka namanya diubah menjadi Syekh Jambu Karang. Kemudian Syekh Jambu Karang akan mendapatkan wejangan. Beliau menunjukkan suatu tempat yang serasi dan cocok untuk upacara baiat, yaitu di atas bukit keraton. Sesaat setelah Syekh Jambu Karang menerima wejangan, turun hujan lebat disertai dengan angin ribut yang mengakibatkan pohon-pohon di sekeliling tempat itu menundukkan dahan-dahannya, seperti sedang menghormati gunung keraton, yaitu tempat di mana Syekh Maulana Maghribi sedang memberikan wejangan kepada Syekh Jambu Karang. Menurut hikayatnya, Syekh Jambu Karang mempunyai seorang putri bernama Rubiah Bakti yang dipersunting oleh Syekh Maulana Maghribi. Setelah Syekh Jambu Karang menjadi seorang muslim dengan mas kawin berupa emas merah setanah Jawa. Setelah memperistrikan putri Syekh Jambu Karang, Syekh Maulana Maghribi berganti nama dengan Atas Angin. Dari perkawinannya tersebut menurunkan 5 orang putra dan putri yang bernama Makdum Kusen, Makdum Mendem, Makdum Umar, Makdum dan Makdum Sekar. Adapun Syekh Jambu Karang tetap bermukim di Gunung Keraton, dan setelah wafat dimakamkan di tempat itu pula, dan tempat pemakamannya disebut Gunung Munggul. Syekh Maulana Maghribi yang terkenal dengan Mbah Atas Angin selama 45 tahun bermukim di suatu tempat atau pedukuhan yang bernama Banjar Cahayana. Di tempat tersebut Mbah Atas Angin menderita penyakit gatal-gatal yang susah disembuhkan. Hal ini menimbulkan keprihatinan disertai dengan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberi rahmat serta berkah terhindar dari penyakitnya itu. Sesudah sholat tahajud, dia mendapatkan ilham bahwa dia harus pergi ke Gunung Gora, di mana ia akan mendapatkan obat mujarab untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Kemudian pagi-pagi waktu subuh, Mbah Atas Angin bersama Haji Datuk pergi ke arah barat, dan pada siang hari sampailah mereka di lereng Gunung Gora. Sesudah sampai di lereng Gunung Gora, beliau meminta Haji Datuk untuk meninggalkannya dan beristirahat sambil menunggu di tempat yang datar. Sebab Mbah Atas Angin akan meneruskan perjalanannya ke arah suatu tempat yang mengepulkan asap. Ternyata di situ ada sumber air panas dan Syekh Maulana Maghribi menyebutnya Pancuran Pitu, yang artinya sebuah sumber air panas yang mempunyai 7 mata air. Setiap hari Syekh Maulana Maghribi mandi secara teratur di tempat itu. Dengan begitu dia sembuh dari penyakit gatalnya. Sesudahnya beliau memanjatkan doa syukur kehadirat ilahi serta mengucap syukur bahwasanya ia telah dikaruniai sembuh dari sakitnya yang telah sangat lama dideritanya. Setelah ia kembali ke tempat di mana Haji Datuk menunggu, ia berkata, "Saksikanlah saya sekarang telah sembuh dari sakitku dan telah terhindar dari penderitaan." Selanjutnya dia mengganti nama Gunung Gora itu menjadi Gunung Slamet. Slamet dalam bahasa Jawa berarti aman. Selama Syekh Maulana Maghribi berobat di Pancuran Pitu, Haji Datuk tetap dan taat menunggu di tempat yang ditunjukkan semula, dan kepadanya diberi julukan Haji Datuk Rusuladi. Rusuladi artinya batur yang baik, dan konon kabarnya tempat tersebut oleh penduduk sekitar hingga kini disebut dengan Batu Raden.